Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di Manufacturing Digital Hub. Di hari ketiga, session ketiga, kita akan bahas topik menarik yang mungkin katanya ini udah banyak kita dengar setiap hari ya Pak. Namanya AI atau Artificial Intelligence. Ini tema yang kita akan bahas adalah Automate Manufacturing Operation with AI Agents ya. Jadi kita akan dengarkan sesi dari Pak Ben Arifo Abdullah selaku Country Manager PT Glistris Indonesia. Silakan Pak Ben. Baik, terima kasih Pak Fangki. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya terima kasih udah sempatkan join di hari ini. Jadi saya Ben Arifo Abdullah. Saya Country Manager untuk Glistris Indonesia untuk produk yang kita namakan ini GIA. Jadi GIA ini Bapak Ibu itu merupakan satu agentic AI atau AI agent yang dia ini punya kemampuan untuk berpikir, melakukan analisa, dan meniru pekerjaan manusia atau staff kita itu di komputer. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini familiar dengan Robotic Process Automation atau RPA. Yang mana RPA itu kan dia itu mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu manual ataupun repetitif. Nah, sedangkan di agentic AI yang kita bawa ini, itu kita berikan satu kemampuan lebih advance, yaitu dia itu bisa berpikir, dia itu bisa melakukan adaptasi, dan juga dia bisa kasih solusi ke staff-staff kita. Jadi kalau misalnya di RPA biasa itu dia sifatnya itu ngejalanin SOP aja, sedangkan di AI agent ini dia bisa sifatnya itu konsultatif, dia bisa solve beberapa masalah-masalah yang ada di kantor, dan dia bisa langsung lakukan eksekusinya tanpa ada instruksi atau perintah yang diberikan oleh orang gitu. Nah biasanya yang kita bantu di sini itu masalah-masalah utama pasti itu di human error, terus kemudian ada di bottleneck di dalam satu bisnis proses, tidak konsistennya satu service ataupun production yang ada di manufaktur, yang mana itu merupakan hal yang penting padahal. Kemudian juga ada overload dari tingginya volume pekerjaan yang ada di manufaktur itu sendiri. Nah dari solusi itu kita coba bantu dengan membuat AI agent ini. Jadi kita bisa bantu untuk prediksinya, untuk melakukan forecast ataupun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu administratif. Seperti itu. Nah jadi kalau di market value sendiri bahwa si AI agent ini memang sudah banyak diimplement oleh perusahaan-perusahaan. Nah ini ada beberapa data dari Gartner dan Deloitte bahwa ada 80% yang udah pakai NLP, machine learning dan automation. Terus ada 73% yang mereka udah menggunakan teknologi yang lebih dari si RPA. Jadi memang ini lagi tren dan juga arah dari market itu memang lagi ke arah teknologi yang lebih advance. Yang mana di AI-nya ini itu dia nggak hanya tunggu perintah aja atau instruksi dari orang, tapi dia bisa lakukan inisiatif, dia bisa kerjakan satu pekerjaan itu tanpa sebelumnya itu kita kasih instruksinya seperti itu. Jadi bisa lebih seamless lah seperti itu. Jadi ini bisa lebih bekerja itu lebih independen, dia nggak dependent sama human instruction ataupun orang. Dan juga ini juga cukup ideal untuk tipe-tipe pekerjaan yang kompleks atau membutuhkan decision making lah. Seperti itu. Oke. Nah ini di sini itu kenapa kalau misalnya manufaktur itu memerlukan AI agent, terutama AI agent itu perlu diimplementasi segera gitu. Karena biasanya di manufaktur itu mereka itu harus jaga yang namanya itu kualitas dari produk mereka. Dan juga kadang-kadang volume dari production mereka itu tinggi. Sehingga biasanya itu butuh orang tambahan lagi, manpower tambahan. Dan juga kadang-kadang itu ada masalah di human skill yang mungkin kurang mumpuni atau ada beberapa tim yang perlu dilakukan supervise yang kuat. Nah di sini AI agent itu bisa fit di sana gitu. Jadi kita ini bisa melakukan monitoring ke karyawan-karyawan yang ada di pabrik, dalam hal ini buruh-buruhnya. Kita juga bisa sebagai solusi bagi ada trouble ataupun misalnya isu yang berkembang di pabrik sana. Sehingga ini bisa jadi ke knowledge center juga. Jadi yang sebelumnya itu mungkin semua itu cara ambil keputusan itu berdasarkan manual. Nah sekarang itu kita bisa support dengan AI agent ini, bisa tanya dan dia bisa langsung eksekusi perintah tanpa ada ini. Seperti itu. Baik. Nah, di sini itu tentang bagaimana caranya itu kita bisa
melakukan transformasi di operasional manufaktur itu sendiri. Jadi ada 3 poin yang kita coba bantu di sini, yaitu kita meningkatkan productivity. Itu udah umum lah ya. Karena memang automation itu kuncinya itu atau goalsnya itu memang untuk meningkatkan produktivitas dari orang itu sendiri. Jadi yang tadinya itu orang itu fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu repetitif, yang administratif, ini dia bisa lebih fokus ke pekerjaan yang lebih human lah, yang memiliki value lebih seperti itu. Nah terus karena semua proses itu bisa dijalankan dengan cepat dan automate, di sini kita bisa rising quality to the new level. Jadi entah itu quality dari service untuk ke customer kita, ke vendor kita, ataupun bahkan ke karyawan kita. Sehingga dari masing-masing mereka itu punya service yang personalized, jadi nggak terpaku sama orang dan service ini bisa kita kasih konsisten lah. Dan result dari ini memang pasti operasional itu akan lebih agile. Yang mana kita bisa kasih real time response, terus juga kita bisa membuat otomatisasi di pengambilan keputusannya. Terus kita juga bisa lakukan monitoring ke aktivitas-aktivitas dari si agent ini, mana agent yang bisa memonitor sales atau misalnya untuk di lini operasional yang ada di pabrik atau barang-barang retur dari customer atau reject, anything kita bisa monitor dalam satu software ini. Seperti itu. Nah ini saya ada 3 case yang agent ini itu untuk dia running. Jadi di sini kita bisa bantu untuk demand forecasting, untuk inventory management. Jadi yang kita bisa analisa historical data yang pernah ada di perusahaan itu, trennya itu seperti apa, dan kita bisa kasih prediksi yang lebih akurat dibanding misalnya itu human judgment lah atau human experience. Jadi di sini AI itu nanti akan lihat data historicalnya, dia akan lihat perbedaan dari masing-masing date atau masing-masing produk, sehingga nanti dia bisa kasih prediksi ke corporate ataupun ke manufacturer tentang stok-stok mana yang harus di restock segera atau yang udah mau habis, atau misalnya yang perlu ditambahkan, atau misalnya yang paling cepat laris gitu, paling cepat laku ke distributornya apa segala macam. Itu semua bisa kita monitor dalam satu kali software aja. Something like that. Like. Dan untuk bikin agent ini itu kita low code platform. Jadi ini nggak perlu spesifik skills atau spesifik knowledge untuk bisa buat ataupun running produk ini. Ini cukup kita paham aja bisnis prosesnya, selevel admin atau selevel staff itu bisa lakukan automate. Seperti itu. Baik. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi once dia udah oke, dari historical data saat kita kasih input dia akan langsung keluarin output barang-barang mana yang kira-kira itu perlu dilakukan restock. Dan kira-kira barang-barang mana yang stoknya itu masih aman gitu. Jadi kita bisa lakukan secara otomatis. Like that. Ya, kalau yang ini itu terkait di predictive maintenance untuk mesin-mesin. Jadi kita di sini lakukan monitoring data dari mesin-mesin itu. Kita spot anomalinya. Kalau misalnya ada mesin yang mungkin performanya udah mulai turun sehingga butuh maintenance. Dan juga kita perintahkan orang itu untuk melakukan maintenance-nya gitu. Jadi kita langsung order maintenance-nya sehingga nanti mesin itu tuh sebelum dia downtime itu udah bisa kita antisipasi sebelumnya. Seperti itu. Jadi sifatnya ini memang proaktif. Dia bisa ngurangin cost, dia juga protect equipment dan juga memastikan bahwa manufacturer ini tetap safe dan reliable untuk operasionalnya. Seperti itu. Like something like this. Baik. Nah ini kalau terakhir ini terkait di dokumen. Jadi kalau di dokumen ini kita combine juga dengan OCR, teknologi tradisional. Kita membaca data dan melakukan komparasi antara satu data dan data yang lain. Nanti kemudian kita lakukan validasi untuk dimasukkan di dalam sistem atau misalnya untuk dibuatkan report. Atau misalnya hanya sekedar dianalisa dan di entry ke dalam sistem aja. Seperti itu. Jadi ini bisa work dari pembacaan dokumen, terus data entry atau analisa prediktif. Intinya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu repetitif dan administratif. Pekerjaan-pekerjaan yang orang itu suka ngabisin waktu lembur-lembur, sehingga mungkin pabrik harus bayar lemburan. Nah di sini kita bisa saving the cost dengan automate, dan ini akurasinya itu bisa dibilang sangat tinggi lah. Jadi human error itu nanti akan di-eliminate sehingga semua bisa running dengan smooth.
Right. Nah ini kita berbagi sedikit tentang impact atau dampak yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan setelah kita ini melakukan automate di implementing di AI agent itself. Jadi semua pekerjaan itu pastinya udah otomatis, gak ada lagi yang dikerjain manual sama orang, terus kita bisa punya decision maker yang lebih smart karena dia bisa baca historical data dan membuat analisanya. Sehingga nanti setiap keputusan yang kita ambil itu berdasarkan data. Nah itu data historical, data bulan lalu atau misalnya data olahan dari si manufaktur itu sendiri. Nah dari sisi vendor eksternal ataupun customer itu mereka bisa lebih personalize lah. Gak seperti misalnya traditional chatbot yang sifatnya itu stagnan. Nah di sini itu kita bisa lebih personalize sehingga dia bisa lebih engage. Nah terakhir di sini kita bisa increase productivity itu tanpa ada burnout. Jadi CAI ini itu nanti dia bisa berlaku seperti expert untuk mencegah orang-orang ini itu burnout karena pekerjaan-pekerjaan yang tadi. Yang sifatnya administratif yang mungkin low value sehingga bisa di cover oleh si automation itu sendiri. Seperti itu. Nah ini beberapa value-nya, ada 4. Tentunya yang dari tadi sempat kita singgung yaitu di cost saving. Kita bisa mengurangi labor cost, error rates itu udah bisa kita turunin sehingga operasional kita itu bisa lebih efisien. Efisien ini karena kita itu melakukan integrasi ke sistem-sistem existing, kita bisa nggak perlu ganti, kita bisa connect integrasi ke mereka dan dia juga tersedia 24 jam per 7. Jadi availability-nya itu sangat tinggi dan resource yang kita punya itu bisa kita alokasikan ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu memiliki value yang lebih tinggi seperti itu. Dan juga tentunya dari automate ini pastinya itu akan ada revenue growth. Jadi dari customer experience dan juga smarter decision making itu pasti akan impact ke revenue dari perusahaan itu yang increase lah. Something like that. Ya. Yeah. Mungkin itu yang bisa saya share di hari ini. Saya berikan ke Pak Funky. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ben. Ini kalau topiknya nih menarik nih ya, karena banyak yang nanya dan takut-takut pekerjaannya digantikan oleh AI agent. Nah ini banyak orang pabrik, wah Pak nanti kalau menerapkan AI agent nanti kita digantikan oleh AI agent nih. Wah ini gimana nih Pak jawabannya Pak? Iya, jadi sebenarnya AI agent dan beberapa AI itu memang pada dasarnya itu dia tidak menggantikan manusia lah. Cuman dia ini lebih ke arah membantu pekerjaan manusia yang tadinya manusia ini itu kerjain yang sifatnya administratif, low value. Ini kita dengan adanya AI agent ini manusia itu bisa fokus ke pekerjaan yang value-nya itu lebih tinggi. Yeah. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih dia suka lah. Jadi human become a human. Something like Jadi sebetulnya tidak menggantikan peran manusia ya di pabrik ya, karena penerapan AI agent ini justru membantu tugas-tugas yang mungkin manusia kalau udah ngerjainnya lama capek gitu kan Pak ya. Dan angkanya muter terus nginputin lah ya. Atau setiap hari dia pagi sampai sore. Iya, kalau manusia kan berhenti dulu nih Pak, kayak saya tadi ngopi dulu. Betul, ya kan? jadi punya waktu lebih untuk ngopi lagi. Ya ini jadi sebetulnya seperti ini akan membantu agar penerapan ataupun tugas-tugas ya yang dilakukan oleh manusia itu jauh lebih baik betulnya ya. Seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau lihat dari penjelasannya ini apakah ini tetap bagian dari solusi yang namanya RPA Pak? Iya. Robot Process Automation. Iya, jadi memang di agentic AI itu sendiri, itu memang dia itu kombinasi dari beberapa teknologi tradisional, termasuk ada RPA dan ada OCR. Nah tapi ada satu yang ditambahkan itu di situ dia ada large language model. Yang mana mungkin kalau RPA itu dia jadi tangan dari robotnya, tapi si agent ini nanti dia akan jadi otak digital dari si agentnya itu sendiri. Jadi memang itu dalam satu rangkaian sehingga jadi satu AI agent atau agentic AI. Jadi ini bukan cuma sekedar RPA Pak ya? Iya. Jadi ini plus-plus nih, RPA plus-plus ya. Jadi ada kemampuan artificial intelligence-nya, artinya kita harus training dulu Pak.
Untuk training itu biasanya kita training dengan kebijakan dari manufacturer itu sendiri, Pak. Nah, kita trainingnya dari si proses RPA-nya. Iya. Oh. Jadi kebijakan-kebijakan di manufacturernya, aturan-aturan kerjanya itu kita masukin ke dalam si agentnya ini untuk dia pelajari. Jadi nanti saat dia jawab itu nggak halusinasi, dia bisa kasih jawaban yang sesuai dengan SOP atau prosedur yang Iya. ada di perusahaan. Contoh nih Pak, contoh Pak. Biasanya kalau di pabrik Pak, kita nih vendor masukin dokumen bentuknya invoice Pak. Ya kan? Invoice-nya ini bisa fisik, bisa digital. Ya PDF Pak ya. Iya, iya, iya. Terus sama orang bagian apa namanya yang proses invoice ini dia nginputin Pak. Dia kan nginputin nih dalam sistem nih, ke dalam sistem ERP-nya ya. Udah canggih Pak, udah pakai ERP yang depannya S itu Pak. Nah, Nginputin satu-satu nih. Nah ini perannya AI agent ini di mana kalau bisa menggantikan fungsi itu Pak? iya. Jadi untuk sistem-sistem yang ada, entah itu ERP, CRM, atau misalnya ada HRIS, anything, itu sebenarnya nanti dia kita leave as it is saja. Dia tetap ada di sana. Nah kita ini lebih mengutilize sistem-sistem yang udah ada. Makanya kadang-kadang saat kita implementasi ERP atau CRM, itu ROI-nya itu mungkin kurang berasa gitu. Karena tadi, untuk, ya di belakang sudah automate lah. Untuk masuk ke ERP udah canggih semua. Tapi saat masuk ke ERP itu masih manual dikerjakan sama orang. Iya, tetap perlu orang Pak di situ Pak. Iya, justru di situ kita bisa fit. Jadi di sini kita bisa proaktif untuk lakukan data entry ke dalam sistemnya. Kita bisa cek abnormality dari transaksi sehingga yang masuk ke ERP atau CRM itu udah pasti data yang valid sih. Karena meskipun sekarang mereka udah bisa invoicing ya Pak pakai sistem ngirimnya invoice-nya diterima by PDF misalnya ya. Tapi tetap orang Pak yang ngerjain tuh Pak. Betul. Nah itu tuh Pak. Iya. Ya. Jadi ini akan membantu ya Pak ya Iya. untuk seperti itu ya. Dan kita bisa kasih service itu yang lebih konsisten lah Pak. Karena orang itu, human itu memang pada dasarnya itu bisa mood swing. Ya. Dia bisa capek, dia bisa apa. Nah di sini itu kita bisa kasih service yang konsisten untuk pekerjaan yang administratif. Sehingga orang ini bisa fokus ke pekerjaan itu yang lebih bernilai sih. Iya, ya. Jadi kalau Pak Ben nih bahasanya malu-malu nih biar bisa mengerjakan yang lebih bernilai. Padahal sebetulnya fungsinya ini udah benar-benar bisa automate ya. Jadi tadi kan ada kemampuan RPA, ada OCR-nya OCR. ya. Jadi dokumen yang masuk bisa otomatis langsung dibaca ya, gitu Yes. ya. Dibaca, field-nya semua masuk, ada proses automation-nya, ada proses artificial intelligence-nya. Jadi udah nggak perlu orang lagi Pak ya? Masih perlu dong. Nah untuk ngapain orang ya Pak? biasanya orang ini karena AI itu kan pasti human itu lebih cerdas, jauh lebih Iya, pintar iya. dari orang. Nah biasanya keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, Ya. yang sifatnya itu krusial, itu nanti AI-nya itu bisa kasih saran lah. Apa yang solusi apa yang bisa diambil. Tapi by default itu nanti tetap akan orang yang melakukan decision making-nya. Ya. Tapi data semua persiapan apa yang dibutuhkan untuk melakukan decision making itu udah kita siapin. Ya, jadi ini kalau teman-teman di dalam konsep artificial intelligence namanya human in the loop. Human in the loop. Iya, human in the loop. Jadi dia tetap ada fungsi pengawasan oleh orang untuk melihat kalau tadi case-nya invoice masuk, ya ini tetap orang akan ngelihat oh ini invoice-nya benar apa enggak gitu ya. Seperti itu. Ngecek seperti itu ya. Jadi tetap ada. Cuma mungkin orangnya enggak lagi nginputin satu-satu kan Pak. Iya. Jadi dia karena sudah automate dan ini udah muncul. Nah, ini baru yang urusan invoice Pak. Kalau di mesin produksi lebih ribet lagi Pak. Karena mungkin ada beberapa yang masih menerapkan harus nginput juga manual Pak. Hasil-hasil misalnya proses produksi ini segala macam ini bisa membantu Pak ya? Iya, di sini kita juga bisa untuk hasil-hasil dari mesin produksi atau dari maintenance itu nanti cukup di scan aja atau di foto dengan handphone. Foto bisa Pak? Foto bisa. Foto bisa ya. Nanti dari situ kita taruh, kita udah buat di belakang itu pasti akan taruh di satu folder. Nah nanti si agent ini dia akan monitoring dari folder itulah. Oh. Jadi setiap ada foto untuk dari maintenance atau misalnya dari production itu nanti dia akan langsung trigger untuk ngelakuin apa yang udah diperintahin. Jadi dia sebelumnya. baca folder kalau ada file itu masuk dia langsung scan. Seperti itu. Kalau ada image masuk dia langsung scan gitu Iya, Pak ya. dia akan Jadi- periksa ini folder apa dan ini bisa dikerjain atau enggak. Iya. Jangan foto tadi dia makan siang itu pasti nggak bisa dikerjain sama dia. Iya, takutnya dia salah kirim Pak. Betul. Harusnya foto apa dia kirim dia lagi
foto Indominya yang tadi makan siang dia kirim pakai Iya, folder itu Pak. seperti itu. Salah kirim, salah kirim ya. Tapi itu nanti akan bisa dibantu oleh sistem ini ya Pak ya untuk Yes. difilter dan hanya bisa mengerjakan sesuai yang kita sudah program ya, kita Yes. sudah tentukan. Oke. Ya itu mungkin hal yang menarik yang kita bisa lihat. Silakan teman-teman kalau nanti ingin tahu solusinya bisa melihat ke website ini. Ada website glimatic.com. Glimatic.com. Pak, nanya Pak, Glimatic dari mana Pak? Kalau kita ini perusahaan dari Singapura, under Glitris Private Limited. Tapi untuk di Indonesia ini kita running under PT Glitris Indonesia. Jadi sebetulnya sudah ada perwakilannya di Indonesia, sudah ada partner-partnernya juga ya Pak ya? Of course. Nah, di Indonesia, Untuk jadi teman-teman nggak usah khawatir, dukungan teknis tentu akan bisa diberikan dengan mudah karena sudah ada timnya juga di Indonesia ya. Jadi meskipun perusahaannya berbasis di Singapura, tapi sudah ada identitas perusahaannya di Indonesia, sudah ada juga orang lokal supportnya di Indonesia ya Pak ya? Iya. Oke, jadi itu mungkin sesi ketiga di hari ketiga ini yang membahas tentang automating manufacturing operation using AI agent. Terima kasih Pak Ben untuk Terima kasih, waktunya Pak bisa Fangki. sharing bersama dengan kita. Selamat.